Halo, saya Besa Putra. Karena ini masih dalam suasana Lebaran, izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. Kembali lagi di konten movie storyline. Kali ini saya mau ceritain film dari Turki lagi. Film dengan judul Yedi Kogustagi Mucize atau Miracle in Cell Number 7. Ya, film ini memang diadaptasi dari film aslinya yang berasal dari Korea, tapi punya jalan cerita yang agak sedikit beda. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini di tahun 1983, di mana seorang gadis kecil bernama Ova diberikan penghargaan oleh gurunya karena dia termasuk anak yang pintar. Ova adalah anak dari seorang pria bernama Memo. Dia adalah pria dengan keterbelakangan mental. Gak jarang dia menjadi bahan olokan orang lain, bahkan temannya Ova. Ketika dalam perjalanan pulang, Ova melihat sebuah tas dengan gambar tokoh kartun favoritnya di sebuah toko. Karena harganya masih sangat mahal, Memo nggak bisa membelinya. Padahal si pemilik toko udah menyuruh Memo untuk membawa tas itu dan mengurus sisa uangnya yang kurang kapan-kapan. Tapi Memo menolak. Di rumah, mereka tinggal bersama seorang nenek. Ova sering bertanya kepada neneknya mengapa ayahnya berbeda. Sang nenek dengan santai menjawab, "Ayahmu memang berbeda dengan ayah pada umumnya karena usianya sama denganmu," kata sang nenek. Mendengarkan jawaban itu, Ova yang masih polos pun malah tersenyum. Sehari-hari untuk mencari nafkah, Memo dan sang nenek membuat permen dari apel untuk dijual. Kebetulan pagi itu ada karnaval di kota, jadi mereka pun berangkat bersama-sama. Diceritakan di tahun 80-an, Turki mengalami darurat militer, sehingga terlihat anggota militer ada di mana-mana. Memo menjual permen apelnya sedangkan Ova dengan teman-temannya berpartisipasi dalam karnaval. Ketika mendapatkan uang hasil menjual permen apelnya, mereka pun kembali ke toko yang menjual tas yang ingin mereka beli. Tapi sayang, mereka terlambat karena tas itu udah keburu dibeli oleh seorang kolonel militer untuk anaknya yang bernama Seda. Kebetulan temannya Ova di sekolah. Memo pun berusaha untuk membeli kembali tas itu, tapi dia malah mendapatkan tamparan dari sang kolonel. Tentu aja Ova sangat sedih. Bukan karena dia nggak bisa mendapatkan tas itu, tapi karena ayahnya dipukul oleh ayahnya Seda. Di rumahnya, sang nenek mencoba menghibur anaknya itu. Karena kejadian tadi, dia agak berkecil hati. Tapi bukan karena mendapatkan pukulan, melainkan karena dia nggak bisa membuat Ova tersenyum. Karena hanya itu yang diinginkan oleh Memo. Suatu hari ketika menggembala domba, Memo berpapasan dengan anak-anak yang lagi bermain, termasuk Seda. Anak-anak itu pun kemudian mengejek Memo dengan sebutan orang gila. Tapi Seda mencegah mereka karena itu adalah ayahnya Ova, teman mereka sendiri. Melihat Seda yang memakai tas itu, Memo pun salfok. Karena hal itu, Seda pun mengajak Memo bermain di saat teman-temannya kembali kepada orang tua mereka. Di saat itu memang kolonel militer dan yang lainnya sedang mengadakan camping. Seda mengajak Memo bermain terlalu jauh, hingga akhirnya ketika di tepi batu, dia terjatuh dan kepalanya menghantam batu. Tentu saja Memo berusaha menyelamatkan Seda, tapi semuanya terlambat. Seda meninggal dunia. Orang-orang yang baru datang kemudian histeris, termasuk si kolonel dan istrinya. Mereka tentu saja menyalahkan Memo atas kejadian ini. Memo pun ditangkap dan ditahan. Di penjara, dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Interogasi tentunya berjalan satu arah karena Memo yang gak bisa berkomunikasi. Bahkan petugas memaksa Memo menandatangani pengakuan tertulis, padahal tidak ada satu patah kata pun pengakuan yang keluar dari mulutnya. Kolonel militer pun makin menjadi-jadi menyiksa Memo di dalam ruang interogasi. Di luar kantor, nenek dan Ova pun terlihat mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Memo. Namun permintaan mereka nggak dihiraukan. Mereka menunggu di luar hingga pagi hari. Ketika itu nenek mencoba berbicara pada komandan. Namun dia mengatakan bahwa Memo akan dipenjara karena udah mengakui kesalahannya, menenggelamkan seorang anak kecil. Tentu saja mendengarkan hal itu sang nenek nggak percaya. Apalagi dalam hidup ini, cuma Ova yang dia sayangi. Sang nenek dan Ova pun melihat Memo yang dibawa dengan mobil tahanan. Ova nggak kuasa menahan tangisnya dan berusaha mengejar Memo yang ada di dalam mobil. Sebenarnya ketika di hari kejadian, cerita lain datang dari seorang anggota militer yang lari dari tugasnya. Dia berlari menuju Bukit Batu tempat Memo dan Seda bermain. Ketika bersembunyi, Memo sempat menyadari keberadaannya dan dengan hayalannya dia menganggap bahwa itu adalah raksasa bermata satu penghuni Kastil Batu. Ketika kejadian, dialah saksi kunci yang menyaksikan bahwa meninggalnya Seda adalah sebuah kecelakaan.
Kembali ke masa kini, Ova yang mendengarkan Memo yang berteriak bahwa raksasa bermata satu melihat kejadiannya, langsung menyadari bahwa ada orang yang mengetahui hal yang sebenarnya. Benar aja, ketika Ova ke sana, dia berhasil bertemu dengan tentara ini. Dia pun mengatakan bahwa dia melihat kejadian yang sebenarnya, tapi orang-orang malah menyalahkan ayahnya. Mendengarkan hal itu, Ova pun senang dan berniat memanggil sang nenek. Tapi ketika mereka kembali lagi ke sana, si tentara itu pergi. Tentu aja posisinya jadi serba salah. Di satu sisi dia bisa menyelamatkan Memo dari tuduhan palsu, tapi dia juga bisa dihukum karena melarikan diri dari tugas negara. Ova pun tetap menunggu di sana. Berhari-hari dia kembali berharap bertemu dengan si tentara itu. Tapi sayang si tentara tidak pernah kembali ke sana. Singkat cerita, Memo pun sampai di penjara. Dia disambut oleh seorang sipir yang bertanggung jawab di sana, bahkan oleh komandan militer. Dia mendapatkan pesan khusus untuk memperlakukan Memo di penjara. Memo dimasukkan ke dalam sel nomor 7, di mana di sana seorang pria bernama Asko menjadi ketua di sel tersebut. Asko pun menanyakan kejahatan yang dilakukan oleh Memo kepada sipir. Sebenarnya semua sipir dilarang memberitahukannya, tapi Asko memaksa hingga akhirnya dia pun tahu. Membunuh gadis kecil adalah sebuah kejahatan yang tak termaafkan, bahkan bagi para penjahat sekalipun. Karena hal itulah Memo pun kemudian dibully dan mendapatkan pukulan dari penghuni sel nomor 7. Karena hal itu dia mendapatkan patah tulang di tubuhnya. Bahkan kata dokter beruntung Memo masih bisa hidup. Apa yang menimpa Memo di penjara ini tentu aja atas permintaan dari ayahnya Seda yang dendam atas kematian anaknya. 10 hari kemudian Memo keluar dari rumah sakit. Dia dimasukkan kembali ke sel nomor 7. Karena para tahanan di sana udah dilarang menghakimi Memo, jadinya seorang pria bernama Salim disuruh mengawasi dan menemani Memo di sana. Hari demi hari, Memo mulai bertingkah seperti biasa. Melihat Memo yang seperti anak kecil, mulai tumbuh perasaan heran bagi mereka, para tahanan, dan juga kepala sipir penjara. Di dalam penjara, Memo mulai rajin menuliskan surat untuk Ova. Dia menceritakan apa yang dia alami di penjara. Hampir semua hal Memo ceritakan dalam suratnya, walaupun surat tersebut gak pernah dikirimkan oleh sipir penjara. Singkat cerita, hari pengadilan Memo pun dimulai. Dia disidang di pengadilan dan menurut bukti yang sudah terkumpul dan juga kesaksian palsu yang diatur oleh si kolonel, Memo akan dihukum mati. Tentu aja nenek yang ditemani oleh gurunya Ova ini pun menangis mendengarkan vonis hakim. Sebaliknya, si kolonel dan istrinya sangat puas mendengarkan vonis tersebut. Walau udah mendapatkan hukuman mati, ketidakadilan untuk Memo masih terus berlanjut. Dia dilarang mendapatkan kunjungan dari siapapun, termasuk dari nenek dan juga Ova anaknya. Padahal gurunya Ova udah berbicara dengan kepala sipir tentang hal ini. Bahkan kepala sipir kaget, Memo punya anak perempuan yang masih kecil. Karena nggak mendapatkan hak berkunjung, Ova berteriak-teriak dari luar tembok supaya kedengaran oleh Memo. Memo yang mendengarkan suara Ova pun langsung mencoba berbicara untuk melepas kerinduan. Tapi sayang mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Memo pun dibawa kembali ke dalam sel oleh teman-temannya. Suatu hari terjadi diskusi antara Asko dan para napi yang lain. Mereka membahas hukuman mati yang diterima oleh Memo. Melihat kondisi Memo yang terbelakang, mereka malah mengira bahwa Memo bisa aja dijadikan kambing hitam dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan menurut Asko, harusnya dengan kondisi seperti ini Memo nggak pantas di penjara. Tapi anehnya dinas kesehatan meloloskan kondisi Memo dan dinilai layak di penjara. Tentu aja ini semua kerjaan si kolonel. Seorang napi bernama Hafiz pun mengatakan bahwa Memo harus bisa menemui Ova sebelum dia mati. Tapi tentu aja nggak mungkin itu dilakukan. Bagaimana menyusupkan seorang anak kecil ke dalam penjara? Hari demi hari mereka lalui bersama. Bahkan mereka udah terbiasa melihat tingkah Memo yang seperti itu. Di suatu kesempatan, Memo bercerita banyak bagaimana ketika dia dinikahkan dengan istrinya hingga istrinya meninggal sampai dia harus merawat Ova bersama sang nenek. Singkat waktu, pernah di suatu malam ketika Asko bangun dari tidurnya untuk pergi buang air kecil, seorang tahanan baru pergi mengikutinya. Dia ternyata membawa pisau dan berkata akan membunuh Asko di sana. Ternyata dia adalah orang suruhan dari musuh Asko di luar. Di saat yang tepat, Memo pun datang untuk membantu Asko. Tapi malangnya dia terkena tusukan yang menyebabkan perutnya mengalami pendarahan. Karena aksi Memo, Asko pun merasa berhutang nyawa padanya. Asko mengajak semuanya berpikir bagaimana caranya menyusupkan Ova ke dalam penjara.
Tentu aja mereka semua juga bingung dan menganggap itu adalah rencana bunuh diri. Tapi menurut Asko, nggak ada imbalan yang lebih pantas untuk Memo selain mempertemukannya dengan Ova, anak tercintanya. Karena udah pengalaman menyusupkan barang, ditambah lagi kedekatannya dengan para sipir, Asko pun yakin dia bisa melakukannya. Jadi suatu hari ketika dia mendapatkan kunjungan, dia menyuruh anak buahnya untuk mengatur penyelundupan Ova ke dalam penjara. Sementara itu surat perintah eksekusi dari pengadilan sampai kepada kepala sipir. Isinya adalah waktu eksekusi yang akan dihadapi Memo. Ova pun dijemput oleh anak buah Asko. Rencananya, istrinya Asko akan menjenguk suaminya dengan membawa Ova. Lucunya, dia malah mengira itu adalah anak Asko dengan perempuan lain. Sesampainya di penjara, istrinya Asko malah marah-marah karena mengira Asko menghamili perempuan yang lain. Tapi dengan cepat Asko mengklarifikasi. Sementara mereka berdebat, Ova pun masuk dengan bantuan sipir penjara. Dia disembunyikan di bawah kereta makanan. Ketika kereta berhasil dimasukkan ke dalam sel, semua napi yang ada di sana terpana melihat seorang gadis kecil yang lucu keluar dari kereta makanan. Papa? Papa! Ola! Di pertemuan itu Ova langsung mengabari bahwa dia bertemu dengan raksasa bermata satu. Yang dimaksud Ova adalah si tentara yang dia temui. Ova berkata bahwa orang itu melihat kejadiannya dan akan bersaksi atas apa yang dia lihat. Tentu aja para nafi yang lain jadi kaget mendengarkan fakta tersebut. Mereka jadi tambah yakin kalau Memo memang benar dikambing hitamkan. Tanpa mau menakuti Ova, para nafi yang lain pun mencoba untuk memberikan sambutan yang hangat, termasuk Asko. Setelah membiarkan Memo dan Ova melepas rindu, Asko dan Hafiz mencoba berbicara pada Ova mengenai saksi yang dia temui. Ova pun menceritakannya, termasuk ketika pria itu menghilang waktu sang nenek dan Ova kembali ke sana. Asko mengatakan bahwa saksi itu bisa menyelamatkan Memo dari eksekusi matinya. Tapi sayang, gak ada yang bisa mereka perbuat. Kehadiran Ova tentunya menjadi hiburan tersendiri bagi para napi ini. Di rumah, sang nenek menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Ova. Mengetahui Ova pergi menemui Memo di penjara, sang nenek tentu aja khawatir, hingga akhirnya dia mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Karena udah cukup lama bertemu dengan ayahnya, salah satu dari mereka pun mengatakan pada Ova untuk keluar dari sana, tapi Ova nggak mau. Di saat yang sama, kepala sipir mendapatkan telepon dari gurunya Ova. Tentu aja dia menelpon mengabari bahwa sang nenek telah meninggal karena Ova yang pergi menemui Memo di penjara. Karena hal itu, kepala sipir ditemani para penjaga pergi ke sel nomor 7 untuk mencari Ova. Mereka pun kalang kabut ketika mengetahui hal itu. Ketika masuk ke sana, kepala sipir langsung bertanya pada Memo. Dengan polosnya, Memo memberitahu bahwa Ova sedang bersembunyi di bawah tempat tidur, seakan-akan bermain petak umpet. Kepala sipir pun langsung memarahi mereka semua. Bahkan dia berencana akan memasukkan Asko ke dalam sel isolasi selama 2 hari. Asko pun langsung membela diri dan mengatakan bahwa melihat cara Memo yang memberitahu keberadaan anaknya padamu, harusnya kau langsung sadar bahwa Memo punya otak sebesar kacang polong. Tapi kepala sipir menjawab bahwa laporan dari dinas kesehatan menyatakan bahwa Memo adalah orang yang waras. Tentu aja udah jadi rahasia umum kalau kolonel lah yang memasukkan Memo ke penjara. Tapi semua napi di sini tahu kalau bukan Memo pelakunya, kata Asko. Asko pun mengatakan tentang saksi yang dikatakan oleh Ova dan dia memohon kepada kepala sipir untuk berbicara padanya. Karena jika berhasil menemukan saksi itu, mereka bisa menyelamatkan Memo dari tuduhan palsu. Aku tahu kau orang baik. Gak ada ruginya juga bagimu berbicara pada anak itu, kata Asko. Di kantornya, kepala sipir pun mengajak Ova berbicara tentang saksi yang dia temui, sambil dia mengantar Ova kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Ova langsung disambut oleh gurunya dan mengabari kalau sang nenek udah jadi malaikat. Mendengarkan kabar itu tentunya Ova sedih dan menangis. Sementara itu kepala sipir langsung memeriksa tempat di mana Ova menemui saksi yang dia bicarakan. Di sanalah kepala sipir menemukan ada sebuah senjata dan seragam yang disembunyikan di bawah batu. Penemuan itu pun langsung dikabari kepada komandan yang ada di penjara. Wajar aja saksi itu menghilang setelah Ova berusaha menemuinya. Ternyata dia adalah tentara yang kabur dari tugas. Terjadi perdebatan antara komandan penjara dan juga kepala sipir. Komandan berkata bahwa ini nggak bisa dilakukan karena anak yang meninggal adalah anaknya kolonel. Tapi kepala sipir mengatakan bahwa bisa jadi memang benar Memo bukanlah pelakunya. Walaupun sulit, mereka harus menemukan tentara itu dan menyelidiki kasus ini.
Komandan ini pun langsung bergerak cepat dengan menghubungi anggotanya di luar untuk mencari tentara yang memberontak itu. Karena Ova ditinggal neneknya, gurunya membujuk kepala sipir untuk membiarkan Ova menemui ayahnya ketika jam besuk. Untungnya kepala sipir ini baik hati dan membiarkan Ova bertemu dengan Memo. Tapi hanya itu saja yang bisa dia lakukan. Sementara di lapangan, tiang gantungan untuk eksekusi Memo pun mulai dibuat. Di dalam sel, ketika Memo bertanya pada Ova tentang kabar sang nenek, Ova pun mengabari bahwa neneknya udah jadi malaikat. Mendengarkan hal itu, semua napi yang mendengarnya pun ikut berduka. Apalagi Memo yang menangis sejadi-jadinya karena kehilangan satu-satunya keluarga yang dia punya selain Ova. Sementara itu, tentara yang kabur itu pun ditemukan dan dibawa ke markas. Dia pun langsung ditanya apakah dia ada di tempat kejadian dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa ragu, dia pun menjawab, iya. Kolonel pun dikabari mengenai hal ini. Tentara malang itu pun dibawa ke hadapan kolonel dan kolonel menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan mereka berdua. Kolonel langsung bertanya mengenai hari kejadian. Tanpa kurang satu apapun, tentara ini menceritakan kejadian dengan runut. Tapi dari belakang, kolonel malah menembak tentara ini di kepala hingga dia pun tewas di tempat. Sementara itu di penjara, komandan mengabari kepala sipir bahwa mereka berhasil menemukan saksi tersebut. Bahwa benar, Memo nggak membunuh anaknya si kolonel. Mereka pun kemudian segera datang ke sana untuk bertemu, tapi kabar buruk pun terpaksa mereka dengar. Alasan kolonel membunuh tentara itu karena dia mencoba kabur, sehingga terpaksa kolonel menembaknya. Dan tentu saja, para napi yang mendengarkan kabar ini pun geram, karena si kolonel ternyata sangat ingin menghukum Memo tanpa melakukan penyelidikan, bahkan langsung membunuh saksi kunci. Hari eksekusi pun tiba. Siang itu, Memo dipertemukan dengan Ova untuk yang terakhir kalinya. Tentunya Memo khawatir siapa yang akan merawat Ova kalau Memo nggak ada. Gurunya pun mengatakan bahwa Ova akan ikut dengannya untuk tinggal bersama. Ova tentunya nggak tahu kalau ayahnya akan dieksekusi mati. Sedangkan Memo sedih banget karena nggak akan bisa bertemu dengan anaknya lagi. Ova, Memo'nun yavrusu Ova. Baba yapma, neden üzülüyor? Yavrular ayrılmaz. Baba! Git bakacak Ova'ya. Malam harinya, Memo berpisah dengan semua teman-temannya di dalam sel. Setelah itu, dia pun dibawa ke lapangan untuk dieksekusi. Malam itu keadaan hening. Eksekusi gantung pun dilakukan. Kemudian keesokan harinya, kepala sipir pergi ke rumah Memo di mana Ova dan gurunya telah menunggu di sana. Kedatangan mereka tentunya ingin mengabari kejadian tadi malam dan sekalian mengantarkan Memo. Tapi bukan dalam wujud mayat. Memo diantar dalam keadaan sehat untuk berkumpul kembali bersama Ova, anak satu-satunya. Ternyata, 2 hari sebelumnya, seorang napi yang ada di dalam sel bernama Yusuf yang membuat rencana. Dia adalah seorang pria sebatang kara. Anaknya meninggal dunia karena tak sengaja dia bunuh. Karena itulah dia dipenjara. Bertahun-tahun hidup dalam penyesalan dan sebenarnya dia akan keluar dari penjara 1,5 tahun lagi. Tapi walaupun begitu, gak ada lagi tujuan hidupnya, baik di dalam penjara ataupun di luar penjara. Ketika melihat Ova dan Memo, dia pun memikirkan sebuah rencana yang bisa menyatukan anak dengan ayahnya kembali. Jadi Asko pun menyampaikan rencana gila ini pada kepala sipir dan juga komandan. Konspirasi pun direncanakan. Pertama-tama, komandan mengurangi anggotanya di lokasi eksekusi dengan membuat kerusuhan palsu di penjara. Sementara itu, Yusuf berpamitan dengan teman-temannya. Kemudian, dia yang menjalani eksekusi mati, menggantikan Memo. Sedangkan Memo dengan bantuan anak buah Asko dan beberapa petugas diselundupkan keluar penjara. Yusuf dilaporkan kabur ketika kerusuhan terjadi, sehingga perintah pencarian pun dilakukan. Sedangkan Memo dilaporkan meninggal dalam eksekusi mati. Begitulah cara Memo selamat. Kepala sipir dan komandan pun mengatur untuk mengungsikan mereka dari sana, sehingga Memo dan Ova bisa pindah untuk tinggal di tempat yang baru. Memang cerita dan ending terlihat terlalu didramatisir, tapi kejadian yang menimpa Memo tentunya menjadi salah satu contoh begitu bobroknya penegakan hukum di zaman dulu. Begitu gampangnya hukum diatur oleh orang seperti kolonel militer dan berakibat seseorang terbelakang seperti Memo mengalami ketidakadilan hukum. Bila hukum hanya membela yang punya uang, maka bagaimana nasib rakyat kecil yang dimiskinkan oleh keadaan? Untungnya, masih ada orang yang mau berbuat atas nama hukum dan keadilan sehingga Memo bisa selamat. Karena sejatinya, menjaga keadilan itu tanggung jawab kita bersama.
Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.